Selamünaleyküm. Kalos Andomosikan. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Assalamualaikum semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini Kusnuzon akan sajikan sebuah film yang menceritakan tentang kisah sejarah jatuhnya kota Konstantinopel, atau yang saat ini kita kenal dengan kota Istanbul, Turki, dari Kekaisaran Bizantium Tentara Salib, yang berhasil direbut kembali oleh kubu Ottoman atau Bani Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Yang mana saat itu benteng Konstantinopel merupakan benteng terkuat dan terkokoh di dunia, sehingga bisa dikatakan mustahil untuk bisa dibobol oleh musuhnya. Walaupun film ini penuh dengan kontroversi, namun sangat seru untuk disimak. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Battle of Empire Fatih 1453. Di awal film ini diceritakan tentang flashback ilustrasi dialog antara baginda Rasulullah dengan para sahabatnya pada tahun 627 Masehi di kota Madinah. Beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, tentang sabda beliau yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hingga scene selanjutnya berpindah jauh ke tanggal 29 Maret 1432 di kota Edirne, Turki. Di sebuah istana, Sultan Murad II yang saat itu menjadi pemimpin Kekaisaran Ottoman. Setelah ia membacakan surat Al-Fat, terlihat seseorang memberikan kabar padanya bahwa istrinya Huma Hatun telah melahirkan anak laki-laki. Sağlıklı bir erkek evlat dünyaya getirdi sultanım. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Adını ben verdim, kaderini Allah versin. Atas kelahiran anaknya itu banyak keajaiban yang terjadi, seperti tanaman yang tumbuh subur, banyaknya wanita melahirkan anak kembar laki-laki dan sebagainya. Singkat cerita, saat itu Mehmet sudah berusia 19 tahun. Terlihat dia sedang melakukan latihan berpedang dengan sahabatnya yang bernama Hasan. Dia adalah seorang kesatria pasukan Utsmaniyah yang sangat loyal, bahkan ayahnya meninggal syahid dalam tragedi pengepungan Kosovo pada masa pemerintahan Sultan Murad. Saat itu Mehmet sudah menikah dengan seorang wanita bernama Gulbahar dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bayezid. Walaupun saat itu mereka harus terpisah dari istana Edirne dan tinggal di pengasingannya di kota Saruhan Sancagi. Semua itu terjadi ketika 5 tahun yang lalu, di mana saat itu Mehmet naik tahta menjadi seorang sultan pada usia 12 tahun. Dikarenakan ayahnya Sultan Murad saat itu tak mampu meredam konflik antara penasehat dan pemberontaknya. Namun saat itu pula Sultan Mehmet kecil digulingkan oleh Perdana Menteri yang bernama Halil Pasha, di mana pemerintahan ayahnya kemudian kembali mengangkat ayahnya untuk menjadi sultan dengan alasan kekhawatiran akan ancaman yang lebih besar dari tentara salib. Karena saat itu kerajaan Utsmaniyah dipimpin oleh seorang yang belum dewasa. Lalu setelah mereka selesai berlatih, seorang pembawa pesan datang dari istana Edirne dengan membawa sepucuk surat yang ternyata mengabarkan akan kematian ayahnya. Saat itu pula Mehmet kembali naik tahta secara sah dan dengan segera mendatangi jasad ayahnya di istana Edirne. Şehirleri fetheden,
Di depan jasad ayahnya, beliau mencurahkan segala isi hati dan kecintaannya terhadap sang ayah, yang selama ini hidupnya tak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmed juga bersumpah bahwa beliau akan melanjutkan cita-citanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Bizantium yaitu Konstantin XI. Dia dan para penasehatnya menyambut gembira kabar itu. Akan tetapi salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed diketahui adalah orang yang cerdas. Beliau mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan menguasai beberapa bahasa. Semua itu hanya demi cita-citanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus dari kerajaan Kristen lainnya. Roma olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Sultan Mehmet babasının yarım bıraktığı Bunun için gerekirse baskı yapmalıyız. Ben Sultan Mehmet'in babasından daha cesur ve akıllı olduğunu düşünüyorum. Di awal masa pemerintahan Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau. Karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya, tapi beliau malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang telah menggulingkannya dari tata tempo hari sebagai Perdana Menteri. Makamınıza yaraşır bir şekilde yanımda durunuz. Ne yaptıysak devletimiz içindi. O zamanlar çok gençtiniz sultanım. Şahabettin Zanos ve Saruca vezirlerimden olacak. Seni başvezirim yapıyorum. Sen ne dersin Halil Paşa?